Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor. Apa kabar kawan-kawan semuanya, sahabat semuanya? Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Baik, sahabat JP Channel, ada berita yang cukup menggembirakan kita ya, khususnya para dosen atau para peneliti yang ada di daerah ya. Jadi negara akan menyiapkan ya 2 triliun untuk riset dan pengembangan. Yang menjadi pertanyaannya adalah siapkah kampus daerah? Oke, kita akan bahas ya. Bahwa ini dana besar, tapi timbul pertanyaan dasar. Kita dalam membaca arah kebijakan ya dan realitas lapangan ya, bahwa pemerintah ya beberapa waktu ini ya baru-baru ini mengumumkan ya ketersediaan dana riset yang cukup fantastis ya, jadi lebih dari 2 triliun ya yang disiapkan untuk mendorong inovasi nasional. Namun apakah ketersediaan dana yang besar ini ya secara otomatis akan melahirkan riset yang berkualitas, riset yang berdampak pada masyarakat secara nyata? Maka pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah mengapa dosen di daerah ya seringkali kita hanya sekedar penonton ya dalam pesta anggaran riset nasional yang seringkali masih dimonopoli oleh kampus-kampus besar ya. Nah, kita akan bahas ini sahabat JP Channel mengenai arah kebijakan ya, realitas, tantangan dan strategi konkret ya untuk memastikan dana ini memang dimanfaatkan secara merata ya, secara adil oleh kampus daerah. Jadi kalau kita lihat ada pergeseran paradigma riset nasional ya. Pernyataan kunci Mendikbudristek ini menegaskan dorongan yang kuat ya bagi dosen PTN dan juga dosen PTS di daerah yang untuk berpartisipasi aktif dalam penelitian. Ya, salah satu dorongannya tentu dana ya, karena dalam melakukan penelitian di kampus-kampus daerah itu ya memang kalau di internalnya sendiri ya jumlah dana yang disediakan untuk para dosen, para peneliti cukup minim ya, sehingga dengan ketersediaan dana yang terbatas itu ya akan sulit mereka untuk memberikan ya atau menghasilkan temuan yang berkualitas yang tentu selain bisa dipublikasikan ya di jurnal nasional yang terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi, juga akan sulit juga mereka untuk memberikan dampak yang nyata bagi industri ya, khususnya UMKM yang tentu peneliti ya dan dosen ya bisa mengkaitkan itu ya dengan bidang penelitian, pendidikan dan juga pengabdian masyarakat. Dan sehingga dengan adanya insentif dana penelitian yang lebih dari 2 triliun ini ya memang diharapkan atau disiapkan untuk memobilisasi ekosistem penelitian ya khususnya di luar kampus-kampus utama, sehingga kita harus keluar dari menara gading. Negara menghendaki agar riset itu tidak hanya berakhir di jurnal ya, melainkan hadir sebagai solusi atas masalah nyata di masyarakat. Memang kita akui bahwa riset kita ya, publikasi kita itu selesai hanya dalam publikasi, selesai hanya di laman Sinta, hanya selesai di ResearchGate, hanya selesai di Google Scholar, hanya selesai di Scopus atau di Web of Science. Tapi banyak riset kita yang mungkin belum sampai dipraktekkan di dalam dunia industri ya, di tengah-tengah masyarakat, memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, ini yang jadi kita harus keluar dari menara gading ini, sehingga terjadi pergeseran paradigmnya dari academic driver research ya itu menjadi impact driver research yang fokus pada pemecahan masalah ya. Sehingga penelitian-penelitian berbasis pada masalah di industri ya ini dimunculkan ya atau digalakkan ya sebagai bagian dari ya paradigma riset nasional saat ini.
punya dua fokus utama. Meskipun demikian ya tetap ya kita di sini ada salah satu fokus utama riset nasional ya. Dua pilar utama yang harus dikejar oleh para peneliti di seluruh Indonesia ya. Yang pertama yang kita saat ini sedang susun ya, yaitu hibah penelitian ya, dasar ya, fundamental ya, misalnya salah satunya, dan riset terapan ya, berbasis model, berbasis prototipe ya. Yang riset ini ya berdaya saing global, karena memang kita punya luaran wajib ya untuk melakukan publikasi ya di jurnal internasional bereputasi, pengembangan teknologi baru, teknologi inovasi, teknologi yang mutakhir lah ya, pengembangan teknologi yang frontier ini, dan juga peningkatan reputasi global. Tantangannya memang ini didominasi oleh kampus-kampus besar dengan fasilitas yang memadai, dengan jaringan networking yang lebih mapan. Tapi yang kedua ya, sahabat JB Channel, riset dan inovasi yang berbasis lokal. Nah, ini fokus pada potensi daerah, fokus pada masyarakat, masalah real di tengah masyarakat, dan juga penciptaan ya teknologi tepat guna. Jadi ini yang ingin menjadi sasaran ya dari skema yang berkaitan dengan riset ya berbasis lokal ini. Jadi fokus pada potensi daerah, potensi daerah ya, sumber daya alamnya ya, kemudian pada misalnya aspek pendapatan asli daerahnya ya, atau apapun itu ya. Kemudian juga masalah real dalam masyarakat, dalam dunia industri ya, dalam UMKM misalnya, koperasi, apa permasalahan realnya. Nah, itu digali ya, diidentifikasi, sehingga disitulah gap risetnya yang ingin kita teliti ya, dan hasil temuannya bisa memberi kontribusi real di tengah masyarakat, bisa menghasilkan satu teknologi tepat guna yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, yang mungkin secara biaya bisa ya tidak terlalu besar, tapi bisa dimanfaatkan oleh industri ya, sesuai dengan skala, sesuai dengan ukuran industri tersebut. Nah, ini adalah peluang, sahabat JBD, ini adalah ruang strategis yang harus dimanfaatkan oleh dosen-dosen daerah. Karena yang tahu persoalan di daerahnya ya dosen-dosen di daerah itu. Dosen-dosen di kampus-kampus utama yang dia tidak mengetahui persoalan dosen daerahnya ya dia tidak masuk di skim ini. Jadi ini memang fokusnya hanya untuk dosen-dosen daerah yang dia lebih mengetahui ya gimana persoalan di daerahnya masing-masing, sehingga dia bisa menjadi pemimpin perubahan, melakukan riset yang berkolaborasi dengan industri, yang berkolaborasi dengan pemerintah setempat ya, dinas-dinas terkait itu ya, sehingga nanti dengan kerjasama ya, dengan koordinasi, dengan kolaborasi yang efektif itu, maka diharapkan bisa memberikan solusi, bisa memberikan dampak nyata di tengah masyarakat. Dan mengapa ini menjadi prioritas, sahabat JB, dan mengapa riset lokal menjadi prioritas? Jadi keputusan negara untuk menjadikan dosen daerah sebagai target utama ya, dan ini seharusnya bisa dilakukan sebelumnya ya. Dan ini alasannya sangat strategis, ini respon terhadap fakta yang ada. Di faktanya ya, karena memang daerah ini punya kekayaan sumber daya lokal ya. Indonesia memiliki sumber daya lokal yang melimpah, namun terjadi defisit riset kontekstual. Risetnya selama ini masih riset yang berbasis tekstual, riset yang hanya berdasarkan dari buku, dari jurnal, apalagi dari jurnal-jurnal asing yang kita jadikan sebagai dasar ya, sebagai grand teorinya. Kita juga ngambil dari teori-teori dasar dari luar, dan juga hasil temuan empirisnya juga di luar. Jadi memang tidak berbasis pada riset kontekstual ya.
yang berkaitan dengan gap risetnya fokus kepada gap riset terkait dengan persoalan praktis. Kenapa potensinya nggak bisa dicapai, tidak ada optimalisasi dalam potensi daerah. Nah, itu mestinya menjadi fokus. Definisi riset kontekstual itulah yang memang harus menjadi pijakan dalam riset-riset yang berbasis lokal ini. Problem daerah terabaikan. Banyak masalah daerah tidak terpecahkan karena dianggap tidak menarik secara global atau tidak cocok untuk dipublikasikan di jurnal internasional. Nah, ini yang saya rasa perlu kita pecahkan ini. Ya, gimana kita bisa mengemas itu, bahwa potensi daerah itu, ya, problem-problem daerah itu kita kemas di dalam bentuk narasi yang memang bisa, ya, menarik kalau ingin dipublikasikan di jurnal bereputasi, sehingga juga sekaligus menjadi promosi bagi daerah tersebut, ya, sehingga pihak luar negeri, ya, dari pembaca readernya atau pihak editor dari jurnal yang ada di luar negeri itu dia juga mengetahui bahwa ini ada problem daerah yang menarik untuk diangkat, untuk dipublikasikan di jurnalnya. Ya, pengakuan nilai riset lokal. Jadi negara kini mulai mengakui bahwa riset lokal adalah kunci, ya, pembangunan yang berkelanjutan, dan secara eksplisit menyiapkan pendanaannya. Maka kita nanti menunggu, ya, bagaimana skim, ya, yang berkaitan dengan dana riset untuk peneliti lokal atau daerah. Jadi arah kebijakan melalui contoh konkret Mendikbudristek, contoh-contoh riset yang disebut oleh Mendikbudristek, ya, memberikan pesan yang sangat tegas mengenai luaran yang diharapkan. Ini bukan sekedar hanya publikasi, tapi melainkan merupakan solusi fungsional. Jadi misalkan beliau memberikan contoh garam berbasis teknologi lokal, riset yang sederhana saja, riset terapan yang sederhana, bisa meningkatkan kualitas produk UMKM dan melibatkan masyarakat setempat. Jadi masyarakat, ya, petani garam itu dilibatkan dalam menghasilkan garam, ya, dalam menggunakan teknologi tepat guna. Dan pewarna alami, inovasi yang memanfaatkan kekayaan hayati daerah, ya, sebagai bahan baku untuk industri kreatif. Nah, ini bisa. Dan kapal nelayan listrik, ya, solusi energi terbarukan yang berdampak langsung pada efisiensi, ya, ada penurunan biaya, dan juga pada peningkatan kesejahteraan nelayan, ya, dikembangkan, ya, kapal nelayan listrik. Jadi fokusnya bukan hanya sekedar publikasi, ya, tetapi pada fokusnya solusi yang berorientasi pada masyarakat dan UMKM. Maka mulai sekarang, ya, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang ada di daerah ini mulai menjalin komunikasi dengan mitra UMKM-nya, dengan mitra industrinya, ya, dengan masyarakat, kemudian melakukan pemetaan, ya, mapping terhadap persoalan-persoalan di daerah, persoalan-persoalan di usaha tersebut, ya, sehingga dengan persoalan tersebut, ya, kemudian dikemas dengan narasi yang bagus, ya, bisa kemudian kita kaitkan dengan bagaimana hasil temuan sebelumnya, sehingga di situ muncul adanya gap riset gap yang bisa diangkat nanti dalam penyusunan proposal. Jadi kalau kita lihat distribusi dana 2 triliun, ya, dana riset tidak terpusat di satu sumber saja ini yang lebih dari 2 triliun, melainkan ada beberapa sumber, ya, sumber pendanaannya. Ada LPDP, lembaga pengelola dana pendidikan, ini ratusan miliar ini. Sangat kompetitif, selektif, dan umumnya menargetkan riset standar global dan berjangka panjang. Ini juga turut menyumbangkan dana yang paling besar, ya, tentu dari Direktorat Risbang. Lebih dari 1 triliun, ya, skema paling besar mencakup riset dasar dan terapan serta kolaborasi industri. Ini sebetulnya yang karena dia yang paling banyak, ya,
dia juga penggagasnya atau yang akan mengelola ya dana-dana ini Direktorat Risbank ini. Dia menyumbang dana yang paling besar. Kemudian juga Dikti Saintek dan juga lanjutan dari Sedasar, ini program-program spesifik yang khusus pada penguatan kapasitas fundamental dan berlanjutan hasil riset awal. Nah, ini yang kita ikuti ya, yang saat ini masih dalam proses ya untuk penyusunan proposal. Ini program Dikti Saintek. Jadi meskipun dana tersebar dan skema yang beragam, ya tidak semua dosen itu punya kesiapan dan punya jejaring networking yang memadai untuk mengaksesnya. Maka untuk yang para pengusul ya, para peneliti, dosen di daerah bisa menggunakan skema yang nanti yang di dana yang lebih dari 2 triliun yang berasal yang dikelola oleh Direktorat Risbank ini. Kita juga perlu tahu ada di sini hambatan kritisnya ya, dana ada tapi kapasitas mungkin tidak merata. Ini mungkin termasuk isu lama ini ya, yang tetap menjadi tantangan krusial yang harus segera diatasi agar ketika dana itu dimanfaatkan oleh dosen-dosen daerah, mereka bisa ya dengan kapasitasnya yang mencukupi atau memadai bisa melakukan penelitian ya dengan dana yang disediakan tadi. Maka kelemahan proposal, dosen daerah seringkali kurang dalam penyusunan proposal yang memenuhi standar kompetisi nasional yang ketat. Jadi mestinya ini dari kelemahan proposal ya, maka ya, dia harus melakukan di sini ada proses pendampingan karena memang kurang pendampingan, minimnya akses ke peneliti senior dan pendampingan yang sistematis untuk meningkatkan kualitas metodologi. Jadi memang ini butuh juga kerjasama antar perguruan tinggi. Jadi PT daerah ya bisa atau PTS daerah ya itu bisa nanti berkolaborasi ya sebagai penulis kedua itu adalah para dosen yang lebih senior ya dari PTN atau dari PTS utama misalnya. Dan minim jejaring riset ya, terputusnya koneksi dengan jejaring riset nasional dan internasional yang bisa memperkuat kolaborasi dan transfer pengetahuan. Jadi memang harus ada jejaring riset yang ini ya yang sudah dikembangkan, mengembangkan jejaring riset yang ini bisa nanti ya memperkuat ya kolaborasi dan juga transfer pengetahuan. Ini yang juga hambatan karena masih minim ya jejaring risetnya. Akibatnya dana cenderung kembali terserap oleh kampus-kampus besar yang sehingga menciptakan ketimpangan kapasitas yang terus berulang. Maka selain hambatan ya, selain tantangan, maka kita harus punya strategi ya dari dosen daerah dalam rangka untuk mengatasi persoalan-persoalan hambatan tadi. Ya kita harus mengubah cara pandang. Dosen daerah harus melihat masalah lokal itu bukan sebagai keterbatasan, tapi sebagai peluang ya riset yang unik dan berharga. Jadi kita harus mencari keunikan dari persoalan di daerahnya, potensi di daerahnya untuk kita kemas ya dengan cara yang bagus ya, tentu dengan kita kaitkan nanti dengan konsep ya, dengan teori dan juga dengan hasil riset ya, bisa kita kait. Fokus pada potensi daerah, identifikasi riset yang berbasis komoditas unggulan. Jadi komoditas unggulan di daerahnya atau berbasis kearifan lokal ya, dan didukung dengan pendekatan ilmiah yang kuat. Ini tadi saya sampaikan. Jadi asalnya berbasis pada komoditas unggulan atau kearifan lokalnya ya, fokus pada potensi daerahnya, tapi kemudian juga didukung ya dengan pendekatan ilmiah yang kuat. Kolaborasi lintas kampus ya, kalau sekarang ada skema penelitian kerjasama itu ya, kerjasama antar perguruan tinggi, ini juga kolaborasi lintas kampus. Jadi menjalin kemitraan dengan kampus-kampus yang memiliki keunggulan metodologi atau fasilitas untuk saling melengkapi kampus-kampus yang memiliki ya peneliti-peneliti yang punya kompetensi,
peneliti-peneliti unggulan ya. Nah, kemudian saling melengkapi ya, bisa memberikan manfaat ya, memberikan pendampingan, asistensi dari mulai identifikasi gap research ya, potensi daerah dikaitkan dengan masih rendahnya minimnya ya potensi daerah yang diserap ya, dan dikaitkan itu dengan misalnya konsep atau teori yang relevan. Dan kemitraan tentu dengan kemitraan ya, karena ini berbasis pada persoalan-persoalan di daerah, maka itu harus ada kemitraan dengan Pemda, harus ada kemitraan dengan UMKM. Maka pastikan riset memiliki luaran yang terukur dampaknya. Jadi bukan hanya pada luaran untuk publikasi, tapi juga bagaimana ada luaran yang terukur dampaknya dan dapat langsung diimplementasikan oleh pemerintah daerah atau pelaku UMKM. Jadi yang penutup ya, pesan ini untuk teman-teman dosen peneliti yang dari daerah. Dosen daerah itu adalah subjek perubahan. Maka dana 2 triliun adalah peluang yang harus dikejar dengan kapasitas dan juga integritas. Jadi kapasitas harus berbenah, harus meningkat, tapi juga jangan lupa integritas ini yang fundamentalnya. Tanggung jawab besar ini berada di tangan seluruh ekosistem pendidikan tinggi, bukan hanya peneliti-peneliti di kampus utama, kampus besar, tapi juga peneliti di daerah. Riset itu bermakna lahir dari kepekaan sosial, dari masalah-masalah sosial, masalah-masalah daerah ya. Integritas ilmiah ya, berbasis pada nilai-nilai integritas ya, menjauhi setiap pelanggaran integritas, dan juga lahir dari kapasitas akademik. Untuk kampus daerah, sediakan pendampingan sistematis ya, dan alokasikan sumber daya internal untuk pengembangan proposal yang berkualitas. Dan untuk negara, wujudkan kebijakan afirmatif yang nyata ya, bukan hanya sekedar retorika dana besar untuk menutup jurang ketimpangan riset. Inilah yang kita harapkan, wujudkan kebijakan afirmatif yang nyata sehingga timbul adanya keadilan. Jika dimanfaatkan dengan benar, maka riset ini tidak hanya unggul. Riset Indonesia tidak hanya unggul dalam publikasi jurnal ya, tapi juga hadir di kehidupan masyarakat. Dosen daerah bukan lagi objek kebijakan ya, tapi menjadi subjek dari perubahan. Demikian sahabat CP Channel, informasi yang berkaitan dengan dana riset untuk kampus daerah ya. Bagi rekan-rekan semuanya, kawan-kawan semuanya, sahabat semuanya yang belum subscribe ya, silakan subscribe channel Jejak Profesor ya, berikan like dan juga komen yang konstruktif ya. Semoga kita bisa memberikan kemanfaatan terus kepada sahabat semuanya. Kita akhiri ya, terus ikuti channel Jejak Profesor ya, bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.